Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Aurelia Putri dengan NIM 24010710882. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang telah disampaikan pada presentasi kelompok 1 kemarin, beserta akan menyebutkan dari mana saja sumber materi tersebut. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai apa sih itu TQM atau Total Quality Management. Nah, menurut jurnal yang berjudul Manajemen Kualitas Terpadu atau Total Quality Management dalam konteks pendidikan, di jurnal ini menyebutkan bahwasanya TQM adalah teknik manajemen modern untuk meningkatkan mutu termasuk di bidang pendidikan. Nah, menurut Ismail Endi dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa ada 3 proses utama, yaitu yang pertama adalah quality planning atau perencanaan, yang kedua adalah quality control atau evaluasi, dan ketiga adalah quality improvement yaitu perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya adalah mengenai macam-macam teknik manajemen modern atau yang disebut dengan learn management, yaitu pendekatan sistematis untuk mengoptimalkan proses pendidikan dengan cara mengurangi kegiatan yang tidak memiliki nilai tambah. Nah, menurut Setiadi et al. Dikutip dari jurnal yang berjudul jurnal ilmiah metadata yang berjudul Implementasi Learn Management di Perguruan Tinggi Swasta Berbasis Digital, menyebutkan bahwa terdapat 4 prinsip utama dan juga 4 peluang penerapan. Untuk 4 prinsip utama, yang pertama adalah identifikasi nilai, yang kedua adalah value stream, yang ketiga ada mengurangi pemborosan, yang keempat ada perbaikan berkelanjutan. Nah, untuk 4 peluang penerapan terdapat 4 juga. Yang pertama adalah efisiensi, biaya dan juga waktunya, yang kedua adalah peningkatan layanannya, yang ketiga adalah pengalaman mahasiswa yang lebih baik, yang keempat adalah daya saing global. Ini adalah mengenai macam-macam teknik modern atau disebut dengan BSC atau Balance Scorecard. Nah, sistem adalah sistem manajemen yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi. Nah, menurut Indrajit dalam Istiarsono tahun 2022 dikutip dari jurnal yang berjudul Modern Management College melalui pendekatan Balance Scorecard, upaya menerapkan kinerja pada Universitas Lancang Kuning, menyebutkan ada 4 perspektif. Yang pertama adalah keuangan, yang kedua adalah stakeholder, ketiga adalah proses internal, yang keempat adalah pembelajaran dan juga pertumbuhan. Nah, selain dikutip dari jurnal tadi, dari materi yang macam-macam teknik modern atau PSC tadi, juga dikutip dari jurnal penerapan Balance Scorecard dalam bidang pendidikan kajian teoritik. Ini adalah mengenai macam-macam teknik manajemen modern atau disebut dengan Six Sigma. Nah, apa sih itu? Itu adalah metode manajemen kualitas berbasis data juga statistik. Tujuannya untuk mengurangi cacat atau defek. Nah, menurut Akbar pada tahun 2024 menyebutkan tahapan dalam penerapan Six Sigma itu ada 5 tahapan yang disingkat menjadi tahapan GMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, dan juga Control. Nah, Six Sigma sendiri dapat diterapkan melalui misalnya dalam pengelolaan administrasi akademik, layanan siswa, evaluasi pembelajaran, hingga ke pengendalian kualitas lulusannya. Ini adalah perbedaan MMT dan teknik manajemen modern lainnya. Menurut buku yang berjudul Manajemen Mutu Terpadu MMT TQM dan Teori dan Penerapan di Lembaga Pendidikan, telah menyebutkan bahwasanya manajemen mutu terpadu atau bisa disebut dengan TQM atau Total Quality Management diartikan dari 3 suku kata yang dimilikinya, yaitu total yang berarti keseluruhan, quality yang berarti kualitas atau keunggulannya, dan juga manajemen itu sendiri berarti suatu tindakan, pengendalian, arah, atau cara pengendaliannya. Nah, apa yang membedakan antara MMT dan juga teknik manajemen modern lainnya? Ajaran yang unggul dari manajemen mutu terpadu ini dibanding manajemen lainnya adalah adanya kepemimpinan yang partisipatif, pemberdayaan individu dan keterlibatan dalam tim serta kontribusi dalam rantai proses produksi atau jasa untuk melengkapi tuntunan pengguna yang terus berkembang sehingga menimbulkan pertumbuhan suatu organisasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah perbedaan MMT dan juga teknik manajemen modern lainnya. Telah dikutip dari jurnal yang berjudul Manajemen Kualitas Terpadu atau Total Quality Management dalam konteks pendidikan, menyebutkan ada 4 perbedaan antara MMT dan juga teknik manajemen modern lainnya. Yang pertama adalah asal intelektual, yang kedua adalah sumber inovasi, yang ketiga adalah negara asal kelahirannya, dan juga yang keempat adalah proses eliminasi atau diseminasi. Selanjutnya adalah perbedaan institusi yang MMT dan juga institusi yang non-MMT. Berdasarkan buku, dikutip dari buku yang berjudul Manajemen Kualitas Terpadu, Total Quality Management dalam konteks pendidikan, menyebutkan bahwasanya yang pertama, institusi MMT itu fokus pada pelanggan. Kalau non-MMT itu tidak, fokus pada kebutuhan internalnya saja. Baik, untuk kesimpulan semua materi tadi adalah manajemen mutu terpadu atau MMT atau dikenal dengan TQM atau Total Quality Management menekankan kepuasan pelanggan, keterlibatan semua anggotanya, kepemimpinan yang partisipatif, serta perbaikan berkelanjutan. Melalui perbaikan berkelanjutan, sementara teknik manajemen modern lainnya itu lebih beragam tetapi tidak sekomprehensif MMT ini dalam membangun budaya mutu di pendidikan. Dengan demikian, MMT dapat dipandang sebagai strategi spesifik dalam manajemen modern yang menjadi landasan penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh dan juga berkelanjutan. Itu
itu saja poin-poin penting yang dapat saya sampaikan dari materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1 kemarin. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.